Kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan jika hari ini, pagi ini kita bisa berada di tempat ini seperti sekarang ini. Khususnya saya, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu itu kalau ada yang memperhatikan saya tidak ada. Itu karena saya sakit, Bapak Ibu. Saya demam dan tapi bukan corona seperti itu. Jadi dari hari Senin, dari hari Sabtunya sampai ke hari Sabtu yang mulai di seminggu itu saya terbaring, tetapi dengan kegiatan yang begitu padat. Tapi puji Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa bagi saya. Tuhan menolong saya dan hari ini saya bisa ada seperti sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu berbicara tentang sebuah pemberian, maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita semua yang ada di sini pernah mendapatkan yang namanya surprise? Surprise itu sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang mengejutkan. Entah datangnya dari orang tua, entah datangnya dari anak, entah datangnya dari istri, dari suami, dari teman, dari sahabat, dan dari kerabat-kerabat yang lain. Apapun itu bentuknya, kira-kira semua sudah pernah mendapatkan hadiah? Sudah pernah mendapatkan hadiah? Ayo angkat tangan siapa yang sudah mendapatkan hadiah. Saya mau tahu. Kita mau tahu semua siapa yang harus jujur. Apapun itu, yang mungkin kecil, kita tidak melihat seberapa besar, tetapi saya mau tahu siapa yang sudah pernah mendapatkan surprise itu, kejutan itu. Semua? Semua sudah? Semuanya sudah? Puji Tuhan. Padahal saya berencana yang belum pernah dapat, kita mau kasih hadiah seperti itu, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kalau semua sudah selesai ya apa boleh paut ya kan, apa boleh buat seperti itu ya kan. Padahal sudah disiapkan, tapi ya sudahlah. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan sebuah kado, ketika kita mendapatkan sebuah surprise tadi itu, kira-kira senang? Jelas senang. Ada yang mengekspresikannya dengan berbagai hal. Ada yang wow, ada yang sampai melongo, ada yang melompat, dan ada juga yang setelah menerima hadiah itu dia salah tingkah, ya salting, masuk ke kamar senyum-senyum sendiri, atau ke tempat-tempat tersendiri senyum-senyum sendiri. Ada yang pernah mengalami hal itu? Ayo, ada yang pernah mengalami hal itu? Apalagi kalau itu datangnya dari si dia. Kalau si dia itu sudah jelas itu barang itu sampai mungkin tidak akan dicuci seperti itu, dan wow begitu. Saya pun pernah mendapatkan itu seperti itu, dan itu sangat luar biasa. Mendapatkan sesuatu atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan surprise tadi itu sesuatu yang normal, sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa saja. Kenapa demikian? Karena salah satu sifat dasar manusia itu yaitu ingin disayangi, ingin diperhatikan, seperti itu. Jadi ibu-ibu, pacar-pacar yang ada, wajar jika mereka ngambek atau berharap sesuatu kepada kekasihnya atau yayang yang ada di sampingnya. Memanglah demikian. Tetapi tidak hanya perempuan yang berharap, laki-laki juga sebenarnya berharap untuk disayangi. Betul Bapak-bapak? Betul. Puji Tuhan. Sontak ketika kita mendapatkan sebuah hadiah, ketika kita mendapatkan sebuah surprise tadi itu akan membuat kita menaruh respect terhadap orang tersebut. Apakah teman, apakah suami, apakah istri, siapapun itu. Ketika dia memberikan sesuatu yang mengagetkan, maka hal itu akan membuat kita jadi respect. Respect artinya kita bisa lebih menghargai orang tersebut, kita lebih segan, kita lebih kagum dan lain-lain. Betul apa tidak? Ini fakta semua ini. Ketika ada sesuatu yang sampai kepada kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pasti kita akan menaruh respect kepada orang itu. Kita akan katakan bahwa wow, orang ini ternyata memperhatikan saya, orang ini ternyata mempedulikan saya. Dan itu sekali lagi, itu sesuatu yang sangat-sangat normal. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan khususnya yang ada di tempat ini saat ini,
harusnya kita lebih menaruh respek kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Gembala pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hitung-hitungan dengan kita. Tuhan Yesus itu bukan apa yang dikerjakan, apa yang diberikan itu sesuatu yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Ini masih istilah dari Pak Gembala pada saat itu. Dan memang demikian. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu wow dan wow dan wow, begitu besar, begitu dalam dan tidak bisa diukur oleh apapun juga. Kasih orang-orang yang ada di sekitar kita itu musibah. Kasih Tuhan tidak pernah musibah. Ketika kita mau berulang tahun baru berbondong-bondong datang kasih hadiah. Ketika kita meraih sebuah prestasi jabatan atau apapun itu baru datang kerabat, teman, keluarga dan lain-lain. Tetapi di saat kita terpuruk, adakah mereka? Sebanyak ketika kita berhasil? Belum tentu. Ketika kita berhasil atau kita berulang tahun, ketika kita merasa bahagia, mungkin yang datang 10. Tetapi ketika kita susah, ketika kita menderita, belum tentu sampai 10. Ada juga yang datang, tapi saya rasa tidak akan sebanyak ketika kita berhasil atau mengalami hari yang baik tentunya. Dan kasih Tuhan itu tidak musiman, itu yang saya mau tekankan. Kasih Tuhan itu tidak musiman. Sudah tidak musiman, terlalu besar, apalagi terlalu sempurna. Itu pemberian Tuhan. Kalau orang-orang di sekitar saya memberikan saya sesuatu, itu sesuatu yang wajar, ya kan? Pasti juga dalam hati yang paling dalam ya ada juga kadang-kadang embel-embelnya, tapi di sini tidak ada. Di tempat lain banyak seperti itu kan. Ketika memberi berharap suatu ketika saya berulang tahun dia akan memberikan. Suatu ketika saya melakukan sesuatu dia akan menolong. Itu sesuatu yang normal sebenarnya. Tetapi tetap ada embel-embelnya. Yesus melakukan itu bukan seperti itu. Tetapi Yesus melakukan dengan kesungguhan, dengan totalitas. Jadi sangat wajar. Sudah sepatutnya kita respek kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena begitu luar biasa. Respek artinya kita lebih menghormati. Kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kasih Tuhan itu begitu besar. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Di sebuah tempat ada keluarga, bapak dan mama, ayah dan ibu, mempunyai seorang anak. Jadi keluarga ini keluarga kaya, keluarga terpandang, dan mereka hanya memiliki satu orang anak. Jadi berjalannya waktu, anak ini mulai tumbuh besar, beranjak ke remaja, dan dia sudah mulai bergaul dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Namun orang tua mendidik anak ini tidak dengan cara yang dimanjakan, tidak dengan enak dia harus mendapatkan uang jajan setiap saat, tidak dengan mudah dia mau bepergian sesuka hatinya. Semua itu menggunakan schedule daripada orang tua. Itu orang tua sudah punya. Setiap hari kita kasih nama siapa ya? Si Tina ya, tidak ada Tina di sini ya. Oke, si Tina ini setiap hari dari bangunnya dia itu sudah ada rentetan hal-hal yang harus dikerjakan. Mulai sejak bangun pagi berdoa, merapikan tempat tidur, keluar gosok gigi, mandi, atau sebelum itu cuci piring dan lain-lain. Hal itu rutin dilakukan. Suatu ketika dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, ada beberapa orang di antara mereka mengatakan seperti ini, Tina, kenapa kamu mau bekerja begitu keras? Sementara uang jajan yang diberikan kepada kamu juga biasa-biasa saja, standar saja. Tanpa kamu bekerja, orang tua pasti tetap mengasihi kamu. Atau begini, mulai besok ketika kamu bekerja, kamu harus menghitung semuanya itu. Kamu harus menulis semua apa yang sudah kamu kerjakan, baru adakan tagihan ke orang tua. Seperti itu. Nah, anak ini mulai hari esok dan beberapa waktu selanjutnya, semua yang dia kerjakan dia tulis. Begitu banyak, sudah begitu banyak. Mungkin sudah kalau buku
catatan itu mungkin sudah 1 buku, bahkan mungkin lebih. Dicatat semua, bangun pagi, berdoa, bersihkan kamar 5.000, cuci piring 5.000, menyapu 5.000, bel 5.000, dan semua hal yang dia kerjakan setiap hari itu dia hitung semua, dan sampailah dia kepada jumlah total yang begitu wow. Nah, dia bingung mau memberikan ini kepada orang tuanya dengan cara apa. Akhirnya singkat cerita, suatu pagi dia bangun pagi-pagi, dia lihat kamar bapak dan mamanya belum terbuka. Tulisan yang menumpuk tadi itu dia slip di bawah pintu ya. Lalu dia pergi. Ketika orang tuanya bangun, bapak dan mamanya bangun, buka pintu, kelihatan tuh kan mas. Orang tuanya melihat dan orang tuanya terharu. Dibacalah semua seperti apa yang sudah ditulis, dikasih harga. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian belum dibalas surat itu. Jadi pikiran anak ini mungkin orang tua lagi berusaha mencari uang untuk membayar semuanya itu, atau mungkin apalah seperti itu dengan harapan seperti itu. Ternyata dalam beberapa waktu kemudian ternyata orang tua juga pagi-pagi bangun, bapak dan mamanya bangun, melihat kamarnya belum terbuka. Ternyata orang tua membuat sesuatu yang lebih tebal lagi. Lalu di depan pintu dia bangun, lalu buka. Oh, dia merasa saya pasti ada amplop di dalamnya. Dia buka begini, dia baca dari atas. Mamanya mulai hitung dengan bapaknya. Sejak kamu di kandungan sekian juta, sejak kamu bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, dan setelah kamu lahir biaya rumah sakit sekian, setelah itu biaya popok sekian. Dia hitung, dia baca, dia tidak bisa sampai tidak akan habis. Akhirnya dia sadar. Melalui kejadian itu ada sesuatu hal yang menarik yang bisa kita ambil dari situ. Apa sesuatu yang menarik? Yaitu terlalu sering kita berhitung dengan Tuhan. Tetapi sadarkah kita? Ayo mari kita juga coba hitung apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayo. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, tidak ada Tuhan di situ. Kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta Tuhan menolong kita. Tetapi ketika sudah terjadi sesuatu, baru kita bertanya, Tuhan kenapa begini? Terus sebelum kau mulai, kamu panggil Tuhan. Dan banyak hal-hal lain yang terlalu banyak kita berhitung dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Di rumah saya, dan sering saya katakan bahwa kita bernafas begitu lega. Bayangkan 1 hari kita dipasangkan oksigen di rumah sakit, berapa duit yang habis. Ini gratis loh, nafas. Ada orang bernafas dibayar. Orang di rumah sakit yang dibantu 2 dibayar kan, bayar. Dikali sekian tahun sanggup lah kita. Saya tidak tahu apakah kita sanggup atau tidak. Baik, Bapak Ibu yang sampai dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberian Tuhan yang besar, tak terbatas, murni, itulah yang kita kenal dengan anugerah. Amazing grace, itu bahasa Torajanya. Anugerah terbesar. Jadi bahasa Torajanya itu amazing grace, itu bahasa Toraja. Nah, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itulah yang kita kenal sebagai anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma dan kita tidak layak menerima hal itu. Itulah anugerah. Jadi anugerah itu pemberian secara cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkan itu. Kalau kita mendapatkan sebuah hadiah, ya mungkin sesuai yang kita layak mendapatkan itu. Karena bisa kita balas suatu saat, atau kita bekerja kepada bos dan dia memberikannya sesuatu yang wajar. Tetapi anugerah itu terlalu mahal dan kita tidak layak untuk menerima itu. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita respect kepada Tuhan? Luar biasa tidak? Luar biasa. Anugerah merupakan kata kunci bagi kita orang Kristen. Ya, anugerah itu adalah kata kunci bagi kita orang Kristen. Karena anugerah kita diciptakan, karena anugerah kita boleh lahir, karena anugerah kita boleh diselamatkan, karena anugerah kita boleh ada di tempat ini saat ini, karena anugerah kita bisa memiliki apapun itu. Seperti pembacaan kita tadi, di situ sangat jelas ditekankan dari ayat 8 sampai ayat 10.
Jadi apa yang kita mau banggakan? Siapakah kita? Pohon tanpa tanah mati itu pohon. Ya, betul ya. Ikan tanpa air hidup. Ikan tanpa air hidup ikannya? Mati. Begitu pula manusia. Manusia tanpa Tuhan, manusia bukan apa-apa. Tetapi Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Begitu berharganya kita. Kalau Tuhan mau saja ya, manusia ketika berdosa musnahkan satu kali, buat lagi. Gampang bagi Tuhan kok. Atau kalau manusia, kalau Tuhan bosan dengan model seperti kita, hapus satu kali. Ciptakan mungkin sejenis manusia, atau mungkin bisa saja hewan binatang diperintah oleh Tuhan. Bisa saja hewan binatang menyembah Tuhan. Kalau memang manusia itu tidak dikasih, tapi di situ letak kasih Tuhan atau anugerah Tuhan bagi kita. Ketika kita sudah jatuh terpuruk, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menolong kita. Luar biasa sekali. Itulah sebabnya kita harus menaruh respect kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, jadi tema kita hari ini yaitu semua karena anugerah. Ada yang langsung kalimat, baru tema kapan selesai, cepat saja. Baik, semua karena anugerah. Kenapa manusia membutuhkan anugerah? Kenapa manusia membutuhkan anugerah? Karena anugerah seperti yang tadi saya katakan, tanpa anugerah manusia akan mati. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, manusia tidak akan berbisa. Kita lihat sejenak dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan baca secara cepat. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, dan seterusnya. Di ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini menjelaskan keberadaan manusia yang berdosa. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang berdosa. Siapakah manusia itu? Siapakah manusia yang berdosa itu? Bapak Ibu, siapakah manusia yang berdosa itu? Siapakah kita? Sebut nama masing-masing. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dosa yang kita kenal yaitu dosa yang mulai muncul, yang diperbuat oleh Adam dan Hawa di Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu begitu dalam dan sangat dalam. Rusak betul. Hancur dan hancur sehancur-hancurnya. Ada yang mengatakan begini, ada teolog di luar sana yang mengatakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya tidak seutuhnya, tetapi masih ada nilai-nilai kebaikan yang tersisa pada manusia. Tapi saya mau katakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu betul-betul jauh, betul-betul dalam sekali dosa itu. Sampai Tuhan pun tidak sanggup. Memang Tuhan sampai Tuhan tidak sanggup untuk bisa bersama-sama, untuk bisa bergaul. Bagaimana cerita-cerita sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan Adam berinteraksi secara langsung. Tapi setelah dosa itu ada, Tuhan mengusir mereka jauh. Karena dosa itu hidup rusak yang dilakukan oleh manusia. Dari dosa yang kita lakukan seperti ini, itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang dulunya Tuhan dengan manusia bisa berinteraksi secara langsung, setelah dosa itu hilang. Yang dulunya Adam dengan Hawa begitu akur, setelah dosa itulah sekarang kita sering ribut antara perempuan dengan laki-laki, antara laki-laki dengan sesama kita. Itu diakibatkan oleh dosa. Sekarang
banyak bencana alam dan berbagai hal yang terjadi. Itu juga diakibatkan, tidak sedikit yang diakibatkan oleh dosa. Jadi dosa ini merusak segala-galanya. Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita, merusak hubungan kita dengan alam atau lingkungan kita. Begitu dalam dan begitu menyakitkan dosa ini. Dan semua itu orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa ini wajib, patut untuk dihukum. Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa ialah maut. Bayangkan. Jadi kita semua yang berdosa ini patut untuk dihukum. Hukumannya apa? Hukuman mati. Disinilah letak di mana kita sebagai manusia membutuhkan anugerah itu. Bagaimana mungkin kita yang jauh sekali di dalam lubang kita bisa naik ke atas tanpa ada jembatan? Tidak mungkin. Kalau itu bukan karya Tuhan, kita tidak akan bisa keluar dari lubang yang begitu dalam itu. Hal itu yang terjadi. Yang pertama, bahwa manusia membutuhkan anugerah karena manusia itu betul-betul tidak sanggup. Manusia berdosa sebetulnya. Ada lagi yang bertanya begini, yang berdosa semua orang berdosa ini siapa? Orang dewasa, remaja, anak-anak, atau termasuk baik? Semua, dikatakan semua. Jika baik itu terjadi kehidupan di dalam rahim, sudah ada kehidupan di dalam rahim, maka dia sudah bisa disebut sebagai manusia. Betul ya? Baik hidup tidak dalam kandungan. Itu sudah ada kehidupan di dalam. Dia sudah manusia, manusia. Berdosa kan? Berdosa. Semua orang adalah berdosa. Siapa yang mau menolong kita kalau kita semua sudah berdosa? Tidak ada. Yang bisa menolong kita ya sesuatu atau orang yang tidak berdosa. Dan itu hanya Tuhan. Luar biasa. Hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi ayat 1 sampai ayat 3 itu menjelaskan kepada kita bahwa kita semua berdosa tanpa terkecuali. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan. Pertama, setiap agama mengakui akan adanya kuasa yang besar di luar alam ataupun di luar diri manusia. Itulah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua agama mengakui akan adanya dosa manusia, akan adanya dosa yang terus dilakukan oleh manusia. Hampir semua agama mempercayai itu. Kita sama. Terus agama juga pada dasarnya memiliki pandangan yang sama bahwa ada jalan untuk menuju keselamatan. Di bagian ketiga inilah letak perbedaan dan unik daripada kekristenan, orang-orang Kristen. Orang-orang yang ada di luar sana ada ajaran tertentu atau dogma atau doktrin tertentu yang mengajarkan bahwa kita selamat kalau kita berbuat baik. Semakin banyak kita berbuat baik, maka peluang kita untuk diselamatkan itu semakin besar. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan hidup kudus bagi mereka itu mengasingkan diri, hidup di tempat yang jauh, mengheningkan diri, bertapa, itu yang biasa bertapa. Dengan cara begitu maka kita bebas terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membuat kita berdosa. Itu ada agama-agama tertentu seperti itu. Nah, orang Kristen uniknya kita tidak demikian.
Tetapi kita meyakini bahwa manusia yang tadi, yang pertama, yang dosanya itu begitu besar, begitu rusak, begitu dalam, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kita meyakini bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan itu sesuatu yang berbeda dan sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Luar biasa sekali, tidak? Luar biasa. Orang lain di luar sana berusaha, bekerja, berlelah-lelah. Tetapi orang Kristen duduk di tempat Yesus yang mengerjakannya bagi kita. Anugerah terlalu besar dan terlalu indah. Bayangkan jika kita di posisi Yesus, sanggup enggak kita? Tidak mungkin. Baru disenggol sedikit itu sudah rewelnya luar biasa. Pastor Skillman pernah menjelaskan bahwa manusia lama itu begitu kuat. Memang betul. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyelamatkan diri kita? Yang sedikit-sedikit emosi, yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit caci maki, yang sedikit-sedikit semua yang kita lakukan itu bertentangan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyelamatkan diri kita? Dan itulah yang beda dari Kristen. Orang Kristen itu diselamatkan melalui karya Yesus Kristus. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan itu yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Jika kita mengandalkan perbuatan baik kita, jika kita mengatakan bahwa dengan berbuat baik banyak, dengan memberikan berbagai hal kepada orang lain, maka saya masuk surga, maka ingat, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat yang ke-48 begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuntutan untuk masuk surga itu sempurna. Kalau kita berbuat baik, ada kemungkinan tidak untuk kita tidak berbuat baik atau berbuat dosa yang lain? Sangat besar. Dosa itu berpikir saja yang lain-lain sudah dosa. Melihat saja sesuatu yang lain-lain sudah dosa. Mengingini sesuatu yang bukan kehendak itu sudah dosa. Begitu banyak, dan kita satu langkah pun mungkin begini itu sudah bisa menimbulkan dosa yang begitu banyak. Nah, tuntutan Allah sempurna. Jadi kalau kita mengatakan mungkin ya oke lah, saya berbuat banyak sebanyak-banyaknya, tetapi dosa yang lain tetap melekat kepada saya. Ibarat 10 telur, satu yang busuk. 10 telur, 9 baik dipecahkan ke dalam mangkok, 1 telur busuk itu dipecahkan, telur itu baik enggak? Telur itu kira-kira masih baik? Baik. Bayangkan 10 telur, hanya 1 telur yang rusak, itu bisa merusak semuanya. Kira-kira gambaran kita seperti itu. Kita berbuat mungkin 1 juta perbuatan baik, 2 juta atau 100 juta perbuatan baik. Tetapi ingat, 1 saja itu sudah tercampur. Dan ketika tercampur, ingat firman Tuhan, tuntutan Tuhan itu sempurna. Apakah masih sempurna ketika sudah tercampur dengan sesuatu yang busuk? Tidak akan sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak layak. Luar biasa. Jadi sangat luar biasa apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Harusnya sekali lagi kita lebih respect lagi terhadap Tuhan. Kita lebih menghargai Tuhan lagi. Kita lebih menghormati Tuhan lagi dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita, apapun itu. Hal yang ketiga, dari ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 yang tadi kita sudah baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama tadi itu menjelaskan kepada kita tentang keberadaan kita yang berdosa. Yang kedua itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus mewakili kita untuk hukuman itu. Hal yang ketiga, disinilah hal yang ketiga yaitu respons. Tanggapan kita terhadap
apa yang Tuhan sudah berikan. Di sinilah letak tanggung jawab kita. Tetapi jangan dicampur aduk. Lah, tadi katanya cukup dengan mengaku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, saya masuk surga. Apakah hanya demikian sampai di situ? Cukup sampai di situ, tidak perlu melakukan apapun, kita akan masuk surga? Ada tanggung jawab yang diberikan, tetapi jangan dicampur aduk. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu setelah kita selamat. Jadi bukan kita mengerjakan keselamatan itu. Begini, ketika ada jembatan dibangun di mana begitu, contohnya mungkin di PGC, itu aja ya. Ada jembatan yang dibangun PGC, saya di sini, saya mengatakan, oh ya, ada jembatan dibangun di sana. Beda kan ketika saya hanya di sini dan mengatakan seperti itu, oh iya memang betul. Mungkin saya nonton ini, ya memang betul ada jembatan di sana yang dibangun. Saya percaya itu ada jembatan di sana. Beda kan ketika saya berada di jembatan itu, naik ke jembatan itu dan coba berjalan di jembatan itu. Beda kan? Beda. Di situ akan lebih jelas. Oh, tidak boleh buang sampah, ada tulisan di situ tidak boleh buang sampah. Oh, ternyata halus, kadang-kadang juga ada masih belum halus. Ya, jadi saya akan lalui jembatan itu dengan segala suka dukanya. Otomatis beda. Ketika saya hanya katakan, oh ya Yesus juru selamat, cukup sampai di situ. Ini terlalu banyak, jadi terlalu murahan, terlalu murah, tak murah sekali. Enak sekali kita, tidak usah pergi gereja, tidak usah pergi bersekutuan, tidak perlu apa-apa lah, saya di rumah saja. Yang penting dalam hati saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, cukup. Tidak seperti itu, tidak terlalu murahan, tidak murahan. Tetapi Tuhan mau kita bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan. Tuhan sudah membangun jembatan yang indah. Kapan kita sampai di sana kalau kita tidak lalui jembatan itu? Kita hanya mengatakan, oh ya ada jembatan. Ada jembatan. Kita sampai dari ujung sana. Gak mungkin. Kita harus melalui jembatan itu. Ketika kita melalui jembatan itu, disitulah suka dan dugaan kita diuji. Kita sanggup dan tuntas sampai di sana. Disinilah kita akan ditempah. Tetapi sekali lagi bukan keselamatan itu. Keselamatan itu jembatan tadi itu yang dibuat oleh Yesus, ya. Jadi kita hanya diberi tanggung jawab atas keselamatan yang sudah kita terima. Memasuki babak akhir. Hal yang ingin saya tekankan dari renungan kita pada saat ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema semua karena anugerah. Yang pertama, hendaklah orang Kristen atau orang-orang yang sudah diselamatkan atau kita semua yang sudah yakin akan keselamatan itu, kita senantiasa respect terhadap Tuhan. Respect itu menghormati, lebih menghargai Tuhan lebih dari apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima anugerah itu wajib merespon atau wajib menjadi berkat, karena itu yang Tuhan mau. Jangan kita egois, sudahlah saya sudah selamat, yang lain biar saja harus mampus kalau seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan harus menjadi berkat. Firman Tuhan diberitakan bukan untuk mengisi atau memuaskan pikiran kita, oke? Jadi firman Tuhan yang diberitakan setiap saat atau yang kita dengar setiap saat bukan untuk penuh di sini, bukan. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu diharapkan mengubah hidup kita. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita manusia yang berdosa, manusia yang bukan apa-apa, tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita. Sekarang respon kita, apa tanggapan kita terhadap yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita? Yang pertama tadi, hendaknya kita senantiasa respect kepada Tuhan. Yang kedua, hendaknya kita menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menjadi berkat tidak harus satu RT, satu RW, satu lurah. Minimal menjadi berkat dalam keluarga masing-masing. Dari keluarga itu akan terpancar berkat-berkat yang ada. Yang ketiga, yang terakhir,
Jika kita sudah menerima anugerah itu, maka hendaknya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang menerima anugerah itu, senantiasa bersyukur dan bersukacita. Ini kata-kata yang gampang, mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Memang terlalu banyak seperti itu. Tapi saya berharap di sini tidak ada NATO, no action, no only. Di luar sana banyak, di sini tidak ada. Ya, amin. Amin, orang ini. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi, hendaknya kita menaruh respect kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi berkat. Dan yang ketiga, mari kita senantiasa bersyukur. Mari kita senantiasa bersukacita. Apapun yang ada, yang seperti ini, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, ya harusnya betul-betul kalau kita hayati lagu itu akan membawa kita, wow, ya sudahlah, betul enggak? Kita sudah menyerahkan hidup kita bahwa suka-sukamu Tuhan. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah sudah betul-betul suka-sukamu Tuhan? Jangan hanya keluar di sini. Jadi nanti jadi NATO kalau hanya keluar dari mulut. Tetapi ayo resapi pujian-pujian yang ada. Betul-betulkah kita sudah memberikan hidup kita untuk diatur oleh Tuhan? Atau kita masih terlalu banyak mengatur hidup kita sendiri? Ini menjadi PR yang luar biasa bagi kita. Saya belum juga 2 tahun menikah. Sebulan lagi belum dapat, saya akan 2 tahun menikah. Banyak sekali ketika saya dicap oleh keluarga atau teman kerabat, sudah ada apa ya? Sudah ada hasil, sudah ada buah, sudah ada macam-macam. Nah, yang pada intinya sebenarnya mau tanya, sudah ada anak belum? Saya bilang langsung saja kali dia kan, sudah ada anak belum? Saya bilang lah belum. Terus ada yang bilang coba periksa ke dokter, coba kalian minum ramuan ini, coba, banyaklah seperti itu. Jadi saya selalu kasih tahu kepada mereka, langsung saya kasih tahu. Bahkan juga sama istri saya bilang begini, percaya nggak bahwa anak itu adalah anugerah? Percaya. Anugerah itu sesuatu yang kita kerjakan. Itu anugerah itu pemberian. Lah kalau pemberian kita mau bekerja apapun juga tidak akan ada kalau belum waktunya seperti itu. Jadi kenapa kita harus terlalu memikirkan hal itu sehingga hal-hal lain kita tidak bisa kerjakan? Apakah kita boleh meminta? Silakan meminta. Apakah kita boleh berharap? Boleh, tetapi jangan menuntut. Jangan sampai, saya kasih tahu, ini pengalaman pribadi saya, ini penutup. Saya kasih tahu sama istri saya, jangan sampai nanti kita ada anak, mungkin kita tidak bisa rajin lagi di gereja. Jangan sampai dengan adanya anak kita akan berantem. Atau mungkin nanti ketika ada anak, kita akan sibuk mengurus anak itu sehingga kita menomor duakan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bahwa mungkin saat ini memang kita belum tepat, belum waktunya bagi kita, tunggu saja. Dan saya selalu kasih kekuatan kepada dia. Itu yang kami lakukan. Oh, kalau anak itu adalah anugerah, kenapa kita harus memaksakan dia? Boleh meminta, boleh. Boleh berharap, boleh. Tapi jangan menuntut, karena itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak berhak atas semuanya itu. Kita hanya bisa berdoa, berharap, dan terus meminta, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa hidup ini anugerah. Marilah kita terus bersyukur, marilah kita terus tersenyum ketika ketemu dengan orang. Shalom. Di rumah saya setiap hari berdoa, adik-adik saya kalau mengucapkan shalom baru tutup atau loyo-loyo, saya langsung kasih tahu shalom itu artinya apa? Damai sejahtera. Jadi kalau shalom itu angkat muka, nah senyum begitu, itu baru shalom. Kalau shalom adik, shalom, shalom. Apa itu? Jadi shalom itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Shalom, enak, dan itu akan membuat orang akan respect. Oh, luar biasa. Orang akan wah begitu ya shalom. Jangan nyamuk pun tidak akan pergi kalau seperti itu, ya kan? Jadi harus gitu. Oke, biarlah firman Tuhan yang sederhana hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan biarlah ini tentunya kita hidupi. Amin. Firman Tuhan